Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahana Swastika dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 07. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang virus. Slide pertama, kita masuk pada sejarah penemuan virus. 1. Aldo Meyer pada tahun 1882. Awalnya virus ditemukan oleh seorang peneliti asal Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1882. Dia menemukan di tumbuhan tembakau ternyata muncul bercak-bercak. Dia mengatakan bahwa tumbuhan tersebut mengalami penyakit mosaik, tapi dia belum mengetahui jenis patogen yang menyerang. Dia berasumsi bahwa itu adalah bakteri. 2. Dmitri Ivanovsky pada tahun 1882. Percobaan yang dilakukan Adolf Meyer membuat ilmuwan asal Rusia yaitu Dmitri Ivanovsky menjadi penasaran. Ia mengamati percobaan yang dilakukan Adolf Meyer. Lalu ia kemudian melakukan percobaan dengan menyaring getah tembakau yang terserang bintik kuning menggunakan penyaring bakteri untuk membuktikan bahwa penularan bukan disebabkan oleh infeksi bakteri. Hasilnya, tanaman tembakau sehat masih tetap terserang. Dengan hasil tersebut kemudian menyimpulkan bahwa organisme yang menyerang tembakau bukanlah bakteri. 3. Martinus Beijerinck pada tahun 1897. Martinus Beijerinck ialah ahli mikrobiologi berkebangsaan Belanda. Ia mengamati sejarah penemuan virus dari hasil penemuan Ivanovsky. Dengan pengamatannya, ia kemudian menemukan sebuah fakta bahwa organisme yang membuat penyakit tumbuhan tembakau hanya bisa berkembang biak pada tanaman tembakau dan tidak mati meski diberi alkohol. 4. Wendell M. Stanley pada tahun 1935. Seorang ilmuwan Amerika yaitu Wendell M. Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan partikel penyebab bintik kuning yang menyerang tembakau. Partikel mikroskopis ini kemudian diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV, dan juga berhasil melihat virus pertama kali dan menyimpulkan jika virus berbentuk partikel dan partikelnya baru aktif seperti makhluk hidup jika sudah berada di makhluk hidup lain. Struktur virus. Virus tidak dikategorikan sebagai sel, namun dikategorikan sebagai makhluk hidup aseluler. 1. Aseluler, antara lain tidak memiliki membran sel, tidak memiliki nukleus, tidak memiliki sitoplasma, dan tidak memiliki organel-organel sel. 2. Asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. 3. Karena virus mempunyai asam nukleat, maka virus dapat bereproduksi. 4. Virus hanya mampu bereproduksi pada makhluk hidup lain atau hidup secara parasit. 5. Parasit obligat atau tidak bisa hidup jika hanya menumpang. 6. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup (dapat bereproduksi) atau benda mati (dapat dikristalkan). Bentuk virus. Bentuk virus antara lain adalah tabung, bulat, filamen atau benang, dan menyerupai huruf T atau bakteriofag. Bakteriofag sendiri adalah virus yang menyerang bakteri. Reproduksi virus. Reproduksi virus terdapat 2. Daur litik. Siklus litik adalah replikasi virus yang disertai matinya sel inang. Terbentuknya anakan virus baru siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Maka tahap dari replikasi virus berlangsung cepat. 2. Daur lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi alam asam nukleat virus ke dalam genom sel inang, sehingga menciptakan profag. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Macam virus. Macam virus menurut materi genetik. 1. Contoh virus yang mempunyai DNA saja, antara lain papillomavirus, adenovirus, herpes, Ebola, dan sebagainya. Virus yang mempunyai RNA saja, antara lain paramyxvirus, HIV, influenza, hepatitis, dan polio. Macam virus menurut sel inang. 1. Virus yang menyerang bakteri adalah bakteriofag. 2. Virus yang menyerang manusia. 3. Virus yang menyerang tumbuhan.
antara lain TVP, CVPD, dan Tumro. 4. Virus yang menyerang hewan, NCD, tetelo, NCD atau tetelo dan rabies. 5. Virulensi atau kekuatan, A. Virulen, daurlitik, dalam kurung saat reproduksi menyebabkan dinding sel dari sel yang ditumbang virus tersebut pecah. B. Non-virulen. Macam virus menurut envelop atau selaput lemak, dalam kurung beberapa virus memiliki selaput tambahan. 1. Ada virus yang berenvelop, antara lain AIDS atau HIV. 2. Ada juga virus yang tidak berenvelop atau disebut virus terlanjang, dalam kurung biasanya selaput ini ada di bagian luar selubung protein atau dikenal dengan kapsid. Peranan virus. Peranan virus bisa saja menguntungkan ataupun merugikan. 1. Menguntungkan. Vaksin. Vaksin adalah virus yang dilemahkan atau ada juga yang dimatikan. Tujuan vaksinasi adalah untuk mendapatkan antibodi. 2. Merugikan. Menyebabkan penyakit pada makhluk hidup seperti pada contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Terakhir, saya ingin sedikit menjelaskan tentang virus corona dan virus T. 1. Virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk pada manusia. Coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, COVID-19 sendiri sifatnya mematikan. 2. Struktur virus corona dan virus T. Virus corona. 1. Membran glikoprotein, 2. Nukleokapsid protein, 3. spike protein, 4. RNA, 5. envelop protein. 2. Virus T. 1. Kapsid, 2. DNA, 3. selubung ekor, 4. serabut ekor, 5. lempeng dasar, dan 6. jarum penusuk. Di masa pandemi COVID seperti ini, menjaga jarak adalah perawatan diri yang baru. Yuk pakai maskermu untuk menuju Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga bisa sedikit bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran sangat perlu untuk perkembangan presentasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.